Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu buat saudara semua. Menjadi doaku, damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada buat saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali mari kita bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan. Dan kita bersama-sama pula kehidupan kerohanian kita tetap terjaga sehat, bertumbuh dengan sehat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, sangatlah penting apa yang namanya itu identitas diri. Sehingga untuk mencapai umur tertentu, kita sudah mendapatkan apa yang namanya KTP. Di sana tertera nama saudara, tertera tanggal dan lahir tempat di mana kita dilahirkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, usia kita berapa, status kita bagaimana, itu pun tertera di sana. Betapa pentingnya itu. Namanya identitas diri atau KTP itu. Menunjukkan siapa kita. Bahkan dalam kartu keluarga pun demikian. Ada nama orang tua di sana, anak saudara mungkin. Ada tertera, silsilahnya di sana ada. Dari mana asal usul kita, ada semua di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kita belajar dari kitab Daniel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel beserta dengan kawan-kawannya mampu menunjukkan identitas diri. Dalam artian dia mampu mempertahankan identitas dirinya. Siapa dia? Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar. Hanaya dinamainya Sadrah. Misael dinamainya Mesah, dan Asarya dinamainya Abednego. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama-nama Daniel dan teman-temannya, orang tua mereka memberi nama yang indah. Ada unsur di balik nama itu. Itulah Allah sendiri. Itulah Elohim sendiri. Tidak meninggalkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak daripada Allah sendiri. Begitu kentalnya mereka. Mereka memakai nama Allah di dalamnya. Daniel, Allah, Elohim itu sebagai hakim. Hanaya, saudaraku, di sana Yahweh sebagai pengasih, penuh dengan kasih. Misael juga demikian. Siapa yang sama seperti Elohim, seperti Allah. Ada arti-arti mereka, ada nama-nama mereka. Di dalam nama mereka ada Allah. Di balik sebuah nama itu, Allah berkenan atas kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya, saudara, adalah anak-anak Allah juga. Oleh karena ketebusan daripada Kristus. Oleh karena karya salib Kristus. Siapa saya dan saudara? Sehingga kita diangkat menjadi miliknya. Menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, mampukah saya dan saudara seperti halnya Daniel, ada unsur Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Allah yang menjadikan kita ini diangkat menjadi anaknya. Spesial, saudara dikasih oleh Tuhan. Mampukah kita membawa diri, identitas kita sebagai anak-anak Allah di hadapan Tuhan kepada dunia ini. Daniel berada di lingkungan Babel. Babel gambaran dunia ini. Kehidupan saya dan saudara
Di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Babel memberi nama kepada mereka. Daniel diberi nama Belshazzar. Bel adalah salah satu dewa utama di Babel. Kemudian di sana Hananya, namanya Sadrah. Salah satu dewa, aku. Juga di sana ada Misael diganti nama dengan Mesakh. Itu pun nama dewa aku di sana ada. Asarya dinamanya Abednego. Ebed. Maaf saudara, Abed atau Ebed itu hamba Nebo. Itu salah satu dewa mereka. Hamba dari dewa mereka. Babel berusaha untuk menggantikan nama-nama itu semua. Tetapi Daniel bersama dengan kawan-kawannya, dia tetap mampu bertahan, tetap menjaga identitas mereka, keimanan mereka, siapa mereka sebenarnya, mampu dipertahankan. Saya dan saudara juga demikian, harusnya mampu mempertahankan siapa saya dan saudara. Identitas saya dan saudara menjadi anak-anak daripada Allah. Dunia ini dengan berputarnya dunia ini, dengan gejolaknya dunia ini, dengan kemajuan dunia ini, berusaha untuk menjegal saya dan saudara, berusaha untuk memutar balik nama-nama sifat-sifat daripada kehidupan kita yang sebenarnya milik daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya saya dan saudara mampu menjalani kehidupan ini. Identitas kita mampu bertahan. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita mampu berdoa pada saat kita sebelum makan? Sementara kita makan di tempat umum. Adakah waktu untuk kita tunduk kepala? Kita mengucapkan syukur atas berkat yang ada. Ataukah kita justru malu di hadapan mereka? Malu identitas kita dikenal oleh mereka. Bahwa sebenarnya saya dan saudara ini mudah untuk dikenal oleh mereka. Sebenarnya saya dan saudara ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ulang lagi. Mudah untuk dikenal oleh mereka kita ini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sangat mudah dikenal oleh mereka. Itu sebabnya. Kalau kita menjadi garam, kalau kita menjadi terang, saudara dikasih oleh Tuhan, itu akan terpancar. Ada rasanya bagi mereka. Mereka tahu itu, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kembali saudara, seperti halnya Daniel tadi. Mampu mempertahankan kehidupannya. Identitasnya tetap murni di hadapan Tuhan. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Buat saya dan saudara pun juga demikian. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Identitas kita jelas. Siapa saya dan saudara. Yesus saja saudaraku. Identitas dia pun juga jelas. Saudara bisa membaca dalam Injil Matius. Identitasnya jelas. Siapa dia? Dari mana dia? Silsilahnya jelas sekali. Kita pun demikian juga. Siapa kita? Kita yang ditebus oleh darah Yesus. Karya salib itu. Karena kasihnya, kemurahannya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang mampu berdiri dengan tegak. Kalaupun kita tidak mampu, minta pertolongan Tuhan. Untuk kita diberi kekuatan, kemampuan. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia dalam setiap perkara, dalam kehidupan saya dan saudara. Aktivitas saya dan saudara. Minta pertolongan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus memberkati saudara.
Dia Immanuel buat saudara. Dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya. Amin.